Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pers yang akan datang dan tujuan kegiatan hari ini. Jadi pers ini lagi di jalan, kebetulan di tempat sananya lagi hujan besar. Dari kabinet sendiri ada yang menunggu di luar. Selain itu, tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah direkam video. Video ini akan dikirimkan dan pernyataan sikapnya akan dikirimkan melalui via email dari database pers yang kita punyai. Nah, dipersilakan pertama-tama kepada Pak Wirana untuk menyampaikan sikapnya mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Saya dari kabinet KMITB 2012-2013. Nama saya Wirana. Sekarang diamanahi jadi Menko Kebijakan Publik KMITB. Nah, ini udah ada perwakilan lembaga ya. Langsung kenalan dulu aja deh. Kenalan dulu aja. Setelah itu baru kita membahas tentang sikap kita tentang LPT. Itu, terima kasih. Kawan-kawan, jadi di sini kita semua satu KMITB, kabinet 29 himpunan dan juga ada 10 unit kajian dan media yang datang di sini demi satu hal, kita menyuarakan aspirasi kita tentang rencana pengesahan RUU PT. Tertanggal 13 Juli nanti, besok akan diadakan paripurna terhadap RUU ini. Sudah sewajarnya kita sebagai mahasiswa yang memiliki idealisme menyampaikan pandangan-pandangan kita terkait isu ini. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang elitis, tapi itu langsung terbantahkan, kawan-kawan. Karena isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu sekali lagi, kita semua duduk di sini demi satu hal yang sama, yaitu cita-cita besar kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, terima kasih. Setelah ini akan disampaikan pandangan-pandangan dari kedua lembaga perwakilan yang menyampaikan gagasannya tentang LPT ini. Saya persilakan kepada. Selamat sore semuanya. Jadi kalau dari pandangan kami bahwa RUU PT ini mempunyai dampak yang dapat membatasi bagi rakyat, terutama masyarakat Indonesia di sini, itu dilihat dari sudut pandang ekonomi. Karena di beberapa pasal terlihat bahwa pemerintah terkesan untuk melepaskan tangan, gitu. Dengan tidak ditetapkannya minimal itu bantuan dari pemerintah kepada perguruan tinggi ataupun mekanisme lainnya yang dapat meringankan masyarakat kita, gitu. Kalau dari saya mungkin sekian aja, langsung aja dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari elemen KMITB di sini, saya menolak dengan keras RUU PT di sini karena menurut saya RUU PT ini jelas-jelas merupakan amanat dasar konstitusi kita, di mana peran pemerintah di sini sebagai terlihat sekali lepas tangan, di mana pintu liberalisme terlihat sekali di sini dibuka kerannya lebar-lebar oleh pemerintah. Di sini pemerintah sangat lepas tangan. Terlihat juga bahwa partisipasi dari teman-teman mahasiswa di sini dalam pengesahan RUU PT tidak ikut dilibatkan, sehingga terjadi menurut saya di sini kesimpangan antara undang-undang ini terhadap apa yang akan menjadi visi pendidikan ke depannya. Karena kita tahu bahwa sekarang pun visi pendidikan Indonesia belum ada, ternyata teman-teman. Makanya di sini kita cukup khawatir juga dengan adanya RUU PT ini. Semoga ini bisa didengar oleh bapak-bapak yang ada di sana, dan juga RUU PT ini semoga ditolak, pasti harus ditolak.
Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mahasiswa perwakilan Nimfra ITB sebagai elemen dari KM ITB. Pertama, saya ingin menyatakan bahwa dengan ini saya menolak penjagaan RUU PT yang akan disahkan 13 Juni mendatang. Semakin hari, setiap draft yang dikeluarkan oleh mereka, oleh pemerintah, tidak menunjukkan adanya niat baik pemerintah untuk merubah substansi yang diberikan di RUU PT, yaitu terkait dengan komersialisasi pendidikan. Setiap draft telah kami kaji, kemudian kami lemparkan kembali, dikaji oleh mereka, dilemparkan kembali ke kita kaji, kita lemparkan kembali, dikaji oleh mereka, dilemparkan ke kita kaji kembali, dilemparkan lagi, dan tetap sama kawan-kawan bahwa substansi RUU PT yang dibawa pemerintah itu adalah tentang komersialisasi pendidikan. Dengan ini saya sekali lagi atas nama elemen KM ITB menolak dengan tegas pengesahan RUU PT. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Setelah kita sama-sama ketahui bersama bahwa RUU PT dulu sempat ditolak, dan kali ini RUU PT kembali datang dengan berbagai revisinya. Daripada kenyataannya, kita masih menemukan bahwa hal-hal substansial yang sangat mendasar seharusnya tidak ada dalam RUU PT itu masih saja ada di dalamnya. Dan oleh karena itu, hasil kemarin kita di sini KM ITB bersama-sama mengkaji, kita memberikan sebuah masukan dan tuntutan bahwa kita ingin RUU PT ini tidak disahkan dan harus dilakukan perubahan mendasar terkait dengan substansinya. Dan itulah yang tadi telah disebutkan beberapa oleh teman-teman saya yang lainnya, dan saya rasa saya ingin menambahkan bahwa satu hal yang perlu kita sadari bersama di sini teman-teman, bahwa gelombang protes terhadap RUU PT ini sangat besar. Kita lihat di media massa, dari kalangan perguruan tinggi pun banyak yang memprotes. Hal ini menunjukkan satu indikasi bahwa asas partisipasi yang merupakan ideologi hukum Indonesia itu tidak dilaksanakan dengan baik di sini. Dan oleh karenanya saya ingin menambahkan penekanan bahwa kedepannya dalam penyusunan RUU PT ini, maka DPR dan juga Dikti harus mengedepankan asas partisipasi dan mengajak berbagai elemen kampus, terutama juga mahasiswa juga harus dilibatkan agar nantinya isi dari RUU PT ini mewakili dan merepresentasikan seluruh elemen yang memang berkepentingan di dalamnya. Itu saja yang ingin saya ucapkan, dan saya dengan tegas menolak RUU PT ini untuk disahkan esok hari. Terima kasih. Ya, selamat sore kawan-kawan. Di sini kami berdiri di sini, kami semua ada di sini dengan tegas sekali lagi menolak. Yang kita kaji bukan hanya bagian-bagian yang ada di RUU PT ini, menegaskan bahwa autonomisasi dan internasionalisasi itu membuka peluang untuk masuknya untuk pendidikan ini menyimpang, pendidikan perguruan tinggi ini menyimpang. Salah satunya jika kita lihat autonomisasi, Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang peran pemerintah tentang sisdiknas ini, itu mulai ada indikasi teman-teman bahwa ada penyimpangan atau pemerintah mulai bisa berkelit tentang tanggung jawabnya terhadap perguruan tinggi ini, gitu. Bukan hanya dari dua tadi ya, autonomisasi dan internasionalisasi, tapi dari sisi yang lain sangat baik kawan-kawan. Ini bisa menjadi celah. Kita lihat lagi, jangan sampai kita mau berdasar pada asumsi-asumsi belakang. Jadi mari kawan-kawan di sini dengan tegas, saya sebagai perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Arsitektur Gunadharma yang merupakan elemen KM ITB menolak dan menuntut pemerintah. Kita harus punya visi yang besar terhadap pendidikan, dan ini yang harus ditegaskan. Ini yang harusnya benar-benar ditegaskan, kawan-kawan. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melambungnya harga pendidikan, komersialisasi pendidikan, serta internasionalisasi menjadi topik bahasan dari KM ITB terkait dengan RUU PT. Melambungnya harga pendidikan dapat membuat sarjana-sarjana yang hanya akan berpikiran balik modal ketika dia sudah lulus, bukan sarjana-sarjana yang berpikiran untuk membangun Indonesia ke depannya. Lebih jauh lagi saya melihat RUU PT akan berdampak seperti itu. Semakin terancamnya anak muda bangsa ini melalui pendidikan tinggi yang salah,
akan membuat bangsa ini semakin tenggelam. Di zaman perjuangan, bangsa Indonesia bisa merdeka karena mahasiswa-mahasiswanya berpikiran Indonesia merdeka. Mungkin di zaman modern ini, dengan adanya RUPT, mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan hanya akan berpikiran untuk kemajuan dirinya sendiri. Dengan ini, saya Tommy Alvin Rifai, perwakilan Himpunan Mahasiswa Tambang ITB, menolak adanya RUU PT. Iya, kawan-kawan, dari pemaparan tadi sudah sangat jelas ya, bahwa kita memang benar-benar harus menolak rancangan undang-undang ini. Dari kajian yang kita punya, setidaknya ada dua hal yang bermasalah. Yang pertama tentang otonomi sistem keuangan. Ini bias, kawan-kawan. Kita menilai bahwa dengan adanya otonomi ini, peran pemerintah terhadap pendidikan itu seakan-akan dilepaskan. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ekonomi Sosial dan Budaya 11 tahun 2005, tepatnya di pasal 12. Jadi di situ disebutkan bahwa perguruan tinggi harusnya semakin ke depan itu bisa semakin gratis. Tapi dengan adanya rancangan undang-undang ini, perguruan tinggi diarahkan untuk menjadi PT BUMN yang kemudian hanya akan jadi komoditas pasar. Seperti itu, kawan-kawan. Yang kedua, tentang aspek internasionalisasi. Tahun 2005, kita, bangsa Indonesia, telah menandatangani General Agreement Trade Service, atau bisa disebut GATS. Di situ ada 12 sektor jasa yang kita sepakati untuk diliberalisasi. Salah satu sektor pendidikan. Bagaimana kita menilai di sini adalah bahwa perguruan tinggi asing bisa masuk ke sini akan mengobrak-abrik ideologi bangsa kita. Bukan hanya itu, kita akan diarahkan, pemuda-pemuda bangsa Indonesia akan diarahkan untuk hanya sekedar menjadi kuli-kuli terdidik untuk bangsa asing. Ini sudah pernah disampaikan oleh Soekarno ketika dia kuliah di ITB. Mungkin kawan-kawan bisa dibaca di situ. Untuk itu, sekali lagi, sudah sangat jelas bahwa kita memang duduk di sini dengan tujuan yang sama. Kita pengen pendidikan Indonesia ini jadi lebih baik, tapi bukan dengan RUU ini. Sepakat? Oke. Kemudian apa sih dampaknya ketika rancangan undang-undang ini disahkan? Yang pertama, melambungnya biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Yang kedua, perguruan tidak fokus untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya mencari profit. Yang ketiga, perguruan tinggi hanya akan diarahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi kuli-kuli terdidik. Kemudian yang terakhir, perguruan tinggi asing yang akan masuk kita, itu tadi akan mengobrak-abrik nilai-nilai keindonesiaan kita, kawan-kawan. Untuk itu kita sepakat, kita semua, kami, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung, dengan ini menyatakan sikap menolak dengan tegas pengesahan rancangan undang-undang perguruan tinggi. Karena yang pertama, otonomisasi keuangan memberikan peluang pada negara untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam pendanaan perguruan tinggi. Poin yang kedua, internasionalisasi pendidikan yang tanpa visi jelas akan menyebabkan infiltrasi ideologis bangsa asing yang hanya akan mengarahkan Indonesia sebagai bangsa para kuli. Sehingga kami memberikan tuntutan yang pertama, menolak
komersialisasi pendidikan yang hanya akan menyengsarakan rakyat. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua elemen masyarakat. Yang ketiga, mendesak pemerintah agar memiliki visi besar pendidikan sesuai amanah konstitusi. Dan yang terakhir, mengultimatum pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi yang berlarut-larut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan secara berkelanjutan. 12 Juli 2012 atas nama keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Presiden KMITB 2012-2013, Anjar Dimarasakti, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Sekian. Ya, demikian pandangan terhadap dari perwakilan berbagai himpunan atas satu naungan KMITB dengan sikap dan tuntutannya. Saya beri kesempatan bagi kawan-kawan media untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya dari kawan-kawan media? Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rukul dari majalah Ganesha. Di sini dalam perspektif media saya mau bertanya pertama dari Bang Wirana, bagaimana cara KMITB untuk mengambil sikap penolakan terhadap RUPT? Saya jelaskan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Rukul ya dari majalah Ganesha. Jadi gini kawan-kawan, RUPT ini isu klasik ya. Tahun 2010 Undang-Undang BAP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Muncul lagi namanya RUPT tahun 2011. Di situ KMITB dari tahun ke tahun sudah sering membahas itu. Kita sudah mengadakan kajian di tahun 2011. Dinamisasi pembahasan itu berlanjut hingga sekarang. Sekarang pun yang terjadi di DPR sekarang lagi ada pembahasan antara Dirjen Dikti yang kebetulan adalah alumni mantan rektor kita Pak Joko Santoso dengan Komisi 10. Di sana draft yang terakhir 10 Juli ya, itu sedang dibahas lagi, sedang ada tarik ulur. Saya dapat informasi seperti itu. Tahun ini di kabinet kami RUPT ini muncul lagi. Tanggal 4 April itu akan disahkan. Draftnya sudah ada, akan disahkan. Kemudian pemerintah ini mencabut, meminta kepada DPR untuk ditunda dengan alasan ada substansi-substansi yang pemerintah tidak berkenan. Kita kaji itu hingga kajian internal kabinet ini dibuat terus-menerus ya, karena saking dinamisnya itu mengupdate informasinya. Tanggal 26 Juni ada draft terbaru. Baru 3-4 hari setelahnya kita baru dapat draft itu. Draft itu adalah usulan dari pemerintah, sanggahan dari per 4 April tadi. Kita kaji lagi itu di internal kabinet, di kebijakan nasional, terutama ada deputinya Wildan, itu dikaji. Di situ dijelaskan sangat berbeda ya antara usulan pemerintah itu dengan usulan DPR. Jadi dari usulan pemerintah itu, dari yang tadinya sekitar ada 109 pasal, dipangkas setengahnya jadi hanya sekitar 59 pasal. Kemudian kita nggak bisa sampai di situ. Kemarin hari Minggu kita ke DPR mencoba untuk koordinasi di sana. Kemudian ternyata ada draft terbaru kawan-kawan. Draft yang sudah mungkin sampai di tangan kawan-kawan juga, yang per 7 Juli.
Dan itu pun masih belum fix ternyata. Sangat dinamis memang. Kemudian karena kita menilai bahwa substansinya sama, kita mengadakan kajian dengan masa kampus. Waktu itu hari Sabtu. Peserta yang datang sekitar 30 orang. Ada 13 lembaga yang datang waktu itu. Kita kaji aspirasi masa kampus terhadap RUPT yang terbaru itu. Apa sih pandangan-pandangannya? Karena substansinya sama, ruhnya masih sama gitu kawan-kawan. Baik per 4 April, 26 Juni maupun yang sekarang, ataupun nanti yang 13 Juli yang akan disahkan, sama ruhnya. Kita kaji itu, kita kaji dengan bahasa kampus 2 kali. Yang terakhir kajian kita kemarin, kita menghasilkan sikap bahwa memang RUU ini harus ditolak. Tidak bisa tidak, karena RUU ini sebenarnya tidak menjawab visi pendidikan tinggi kita. Penarikannya seperti itu. Kita kajian internal kabinet, kemudian kita share bahan kajian kita ke senator, ke lembaga-lembaga, agar diharapkan di situ kemudian kita ingin memudayakan lagi nih di kampus kita kajian-kajian. Setelah itu kita kaji bareng-bareng semuanya, dan terakhir tadi kita punya satu sikap yang sama, pandangan yang sama bahwa rancangan undang-undang ini harus kita tolak. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Itu ada tanggapan? Silakan. Saya mau menanyakan yang ini ya. Pas kemarin metode yang yang ditawarkan oleh KMITB kan, di samping press conference juga ada namanya demo atau aksi. Ya kan? Kemarin itu ada beberapa himpunan atau beberapa lembaga yang menolak metode yang kedua, yaitu aksi. Gitu. Bisa diceritakan bagaimana proses rapat tadi malam gitu, sehingga aksi ini bisa goal. Ya, bisa disetujui oleh masa. Mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman kongres ya, kayaknya yang lebih apa ya? Lebih ngerti ya, lebih ngerti maksudnya yang lebih berwenang untuk menjawab itu sebenarnya dari mekanisme kongres. Jadi kalau nanti gimana, Agung mungkin mau menjelaskan dari perwakilan kongres? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung, senator dari MTI. Sekaligus di sini mewakili MTI di konferensi pers kali ini. Jadi untuk aksi yang tadi malam itu aksi. Jadi kita tidak menyetujui, yang kita tidak setujui adalah aksi yang merugikan masyarakat. Jadi berupa demonstrasi yang memacetkan jalan dan yang lainnya. Tapi dari Kongres sendiri menyetujui aksi untuk bagaimana caranya RUPT ini bisa sampai ke masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara yang istilahnya efektif juga ya, dan dalam bentuk yang kreatif dan yang menarik gitu, yang mempengaruhi orang-orang untuk ingin tahu apa sih sebenarnya RUPT, dan itu adalah keluar baik di dalam kampus dan maupun keluar kampus. Itu, terima kasih. Jadi tidak dalam bentuk demonstrasi yang memacetkan jalan dan merugikan masyarakat, yang membentuk antipati terhadap masyarakat. Terima kasih. Oke, saya nambahin, saya bertanya lagi. Dulu aksi-aksi yang pernah diadakan oleh KMITB, terutama yang di sekup regional Bandung, itu biasanya datang belasan orang gitu. Untuk yang besok, aksi besok, targetnya berapa? Dan kemungkinan seberapa yakin Anda dengan target itu? Terima kasih. Untuk ini saya rasa bukan skup saya untuk menjelaskan ini, mungkin dari kabinet untuk tagline-nya. Terima kasih. Iya, jadi gini, untuk berapa orangnya ya. Jadi tadi malam itu saya dapat informasi bahwa satu lembaga siap minta 1 orang ya, kalau masalah, koreksi saya kalau salah. Nah, nanti setelah ini kita akan koordinasikan lagi bentuknya akan seperti apa ya, proses kreatif apa nanti bentuknya, kita akan koordinasi lagi setelah ini. Jadi harapan kita sih memang yang paling nggak yang di sini ya, di sini sekitar ada 40 orang. Saya sering bilang ya ke teman-teman, ini mungkin agak out of topic ya. Saya sering bilang ke teman-teman gini, maksudnya kita jangan sampai paradigma kita bahwa aksi itu jelek, buruk dan sebagainya ya. Saya sering bilang gini ke teman-teman kebijakan publik. Kalau misalkan 12.000 mahasiswa ITB turun, ekstrimnya,
mengubah undang-undang pun kita bisa gitu. Mengubah undang-undang dasar pun kita bisa. Saya sering bilang kayak gitu, kenapa? ITB itu adalah pusat kawan, pusat gerakan. Kalau misalkan tadi ya, mungkin maaf ya, kalau misalkan ini. Jadi yang pengen saya luruskan adalah frame tentang aksi itu. Jadi tentang aksi yang memacetkan jalan. Sebenarnya itu juga mungkin kalau bilang karena terlalu lihat di media gitu. Kalau kita melihat aksi-aksi KMITB yang dulu, apakah seperti itu? Mungkin ini ya, buat meluruskan saja. Ya kita terima besok itu aksi buat ya tidak macet jalan, kita terima itu semua. Tapi yang buat lebih detailnya aksi mau kayak gimana, di mana itu nanti akan kita koordinasikan setelah ini. Ya, terima kasih. Tidak boleh jalan. Ada pertanyaan? Silakan Mas. Perkenalkan, saya Uzair dari Pers Mahasiswa ITB dari Sapos. Yang saya mau tanyakan, apabila RUPT ini nantinya disahkan, kami ITB akan melakukan apa? Kalau nantinya ini bakal disahkan gitu, kami ITB bakal melakukan apa? Ya, langsung saja. Jadi memang tanggal 13 ini kemungkinan besarnya bakal disahkan kawan-kawan. Saya dapat bocoran dari Komisi 10 itu sudah tidak bisa lagi tidak disahkan gitu. Memang harus benar-benar disahkan. Kayak gitu, kalau misalnya tidak akan kayak gini. Itu kalau menurut saya hanya sebuah pembenaran. Tapi sikap kita sudah jelas. Ketika kita menolak dari awal, kita menolak sampai akhir. Kita butuh perbaikan, revisi sampai undang-undang yang kita inginkan ini, undang-undang pendidikan yang kita inginkan itu sesempurna mungkin. Tidak ada celah-celah yang bisa dimasuki orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu. Ini seperti itu. Sederhananya, yang menolak ini bukan hanya KMITB. Ada APTISI. APTISI itu perkumpulan perguruan tinggi swasta. MUI. Hampir seluruh BEM menolak ya. Kecuali tadi malam saya dapat informasi ada beberapa teman tetangga sebelah yang ya bahasa gimana ya, menerima dengan catatan tertentu gitu. Jadi perjuangan kita nggak sendirian. Ketika ini disahkan, kami ITB menyusun rencana untuk memajukan ini ke MK. Kita lakukan judicial review sampai di sana kawan-kawan. Mungkin kasusnya bakal akan seperti sama undang-undang BHP mungkin. Atau paling enggak kita meminta bahwa harus ada perbaikan dari draft yang disahkan itu. Seperti itu mungkin dari Husein. Terima kasih.